Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kitab Para Rasul 5 ayat 9-11 demikian. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam komunitas orang percaya selalu ada yang hatinya tulus, tetapi ada juga yang tidak tulus. Itulah juga kondisi jemaat mula-mula. Ada Yusuf yang disebut Barnabas, seorang Lewi dari Siprus, yang dengan tulus menjual ladangnya lalu mempersembahkan hasilnya kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang miskin. Tetapi ada juga Ananias dan Safira, sepasang suami istri yang melakukannya dengan hati yang tidak tulus dan motivasi yang tidak kudus. Mungkin mereka melihat Barnabas mendapat pujian jemaat karena apa yang dia lakukan, lalu mereka juga ingin mendapatkannya. Tetapi mereka tidak rela jika harus menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah mereka. Itulah sebabnya mereka mempersembahkan sebagian. Tetapi ketika ditanya oleh Petrus, mereka sepakat mengatakan bahwa itu semua adalah seluruh hasil dari penjualan tanah mereka. Jadi, masalah mereka bukan bahwa mereka mempersembahkan sebagian, melainkan berbohong. Dan berbohong kepada manusia sama dengan mendustai Roh Kudus. Akibatnya, baik Ananias maupun Safira mati seketika. Seandainya mereka jujur mengatakan bahwa itu adalah sebagian dari hasil penjualan tanah mereka, tentu mereka tidak mati. Hanya saja pujian yang mereka dapatkan mungkin tidak seperti apa yang mereka inginkan. Saudara, apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira hendaklah menjadi peringatan bagi saudara dan saya untuk tidak bermain-main dengan dosa, termasuk hati yang tidak tulus dan motivasi yang tidak kudus. Bersyukur jika Tuhan masih berkasih karunia, sehingga orang berdosa masih diberi kesempatan untuk bertobat, tidak langsung mati seperti mereka. Tetapi bukan berarti kita boleh berkanjang di dalam dosa. Sesungguhnya diperingatkan Tuhan adalah kasih karunia. Tetapi hanya orang-orang yang mau mengakui dosanya dengan tulus dan jujur serta bertobat dan hidup di dalam kebenaran yang bisa menikmati kasih karunia itu. Karena itu mari kita mohon Tuhan memberi kita hati yang peka dan cepat tanggap terhadap peringatan-peringatannya. Amin.